wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ayintan Sapitri dengan NPM 2422022, Prodi PGSD Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari kelas 5G, mata kuliah pembelajaran kelas rangkap yang diampu oleh Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Nah, untuk materi yang akan dibahas pada hari ini yaitu ada pengelolaan kelas dalam pembelajaran kelas rangkap. Nah, yang mencakup yaitu ada penataan kelas, yang kedua ada pengorganisasian murid, dan yang terakhir itu ada disiplin kelas. Nah, untuk materi yang pertama ini ada penataan kelas. Apa sih yang dimaksud dengan penataan kelas ini? Penataan ruang kelas ini adalah suatu proses yang mengatur ruang belajar agar mendukung kegiatan belajar mengajar yang efektif. Kemudian penataan kelas ini juga dikenal sebagai pengelolaan kelas atau manajemen kelas, yang merupakan kegiatan yang mengatur fisik ruang belajar. Dan yang selanjutnya itu ada pengorganisasian murid. Nah, pengorganisasian murid ini adalah suatu proses yang mengatur murid dalam kegiatan belajar. Pengorganisasian ini bertujuan untuk bisa menciptakan suasana belajar yang kondusif dalam kelas. Kemudian ada pun strategi untuk pengorganisasian murid ini, yaitu yang pertama ada kelompok belajar. Nah, kelompok belajar itu seperti kita membentuk kelompok belajar yang sesuai dengan kemampuan minat bagi siswa ataupun murid. Dan yang kedua itu ada rotasi tugas. Nah, rotasi tugas ini yaitu kita bisa memberikan variasi dalam aktivitas kepada siswa. Kemudian ada pun manfaat dari pengorganisasian murid ini yaitu dapat mendorong motivasi siswa dalam belajar karena mereka dikelompokkan sesuai dengan minat, sehingga memunculkan rasa keinginan belajar bagi diri mereka sendiri. Kemudian untuk materi yang terakhir itu ada disiplin kelas. Nah, yang dimaksud dengan disiplin kelas ini ialah aturan dan prosedur yang diterapkan untuk menjaga ketertiban, kenyamanan, dan supaya bisa lebih fokus dalam proses pembelajaran tanpa adanya gangguan baik itu dari teman sebangkunya maupun teman lainnya. Kemudian ada beberapa aspek untuk dalam mendisiplinkan kelas, yaitu yang pertama ada aturan kelas. Nah, untuk terciptanya kelas yang disiplin ini, maka kita harus bisa menetapkan aturan kelas yang jelas supaya mereka memiliki rasa tidak ingin melanggar. Kemudian ada konsekuensi. Nah, dengan adanya konsekuensi yang jelas bagi yang melanggar, maka para peserta didik berusaha untuk tidak melanggar, yang bisa membuat dirinya menjadi tidak disiplin. Oke, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Jadi dapat kita simpulkan bahwasannya penataan ruang kelas, pengorganisasian murid, dan disiplin kelas ini memiliki keterkaitan yang erat dalam menciptakan suasana kelas yang kondusif. Dan untuk ketiga elemen ini yaitu bisa meningkatkan pengalaman belajar dan hasil akademik belajar mereka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.